Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kru Channel. Cerita horor misteri kali ini terjadi pada tahun 2008 di sebuah rumah milik pelatih tenaga dalam Banda Sakti atau TDBS. Sebut saja namanya Pak PNS, terletak di komplek perumahan. Rumah berlantai 2 itu berdempetan dengan rumah lainnya. Maklum, tinggal di Perumnas. Dulu lokasi perumahan tersebut menurut orang-orang banyak ditumbuhi pohon besar. Malam itu, Imran Samad diajak pelatih TDBS untuk melihat kondisi rumahnya, yang mana setiap malam istrinya selalu memergoki sosok bayangan bertubuh besar berbulu ijuk di dalam kamar mandi, sehingga istrinya mengalami shock dan jatuh sakit. Setelah melakukan pendeteksian baik di lantai bawah maupun di lantai atas, aura negatif itu terasa menyelimuti setiap kali Imran Samad membuka jurus. Pelatih TDBS saat itu hanya melihat saja. Ketika mereka sedang di lantai 2 rumah itu, mereka pun terdengar teriakan istri pelatih di bawah. Lalu mereka menuju lantai bawah. Di sana terlihat istri pelatih sedang pingsan di kursi. Imran Samad lalu melihat sekitar ruang lantai bawah itu. Tiba-tiba saja ia melihat sosok besar bermata merah dan bertaring berdiri di dekat kamar pelatih. Langsung saja Imran Samad berdiri dan membuka jurus pengusiran. Sosok itu berlari ke lantai atas, ditandai bergoyang-goyangnya pipa saluran yang terhubung ke kamar mandi di lantai 2. Pipa itu terlihat bergoyang-goyang seperti ada sesuatu yang menaikinya. Sementara sang istri pelatih masih pingsan tergeletak di kursi ruang tamu. Namun kemudian ada sosok lainnya yang muncul dari kamar pelatih. Imran Samad heran juga waktu itu. Pelatih tenaga dalam kok rumahnya banyak energi negatif dan tidak mengetahui kehadiran energi negatif itu. Tanpa dikomandoi, Imran Samad langsung mengejar sosok itu ke lantai atas. Seraya membuka jurus pengusiran, namun sosok besar bermata merah itu marah dan menghampiri Imran Samad. Ketika membuka jurus pengusiran, muncul terpaan angin aneh. Seketika juga tercium bau minyak goreng yang sudah lama tersimpan. Aromanya sangat menusuk hidung ini, hampir saja Imran Samad mual. Sedangkan sosok itu masih berdiri di jendela kamar atas. Imran Samad sendiri saat itu di lantai 2 tidak merasa takut. Karena selain posisinya sedang membuka jurus, juga sebelumnya tubuhnya telah dipagarinya dengan jurus bioenergi. Tiba-tiba saja tubuh Imran Samad terdorong ke belakang seiring munculnya terpaan angin lain menusuk dadanya. Sosok itu terlihat sekilas sedang menaiki dinding dan taring-taring tajam itu keluar dan lidahnya juga menjulur panjang. Dalam pandangan mata batin, Imran Samad melihat sekilas sosok itu tak ubahnya seperti kera besar mencapai 3 meter. Sosok besar itu kemudian diserang oleh Imran Samad dengan jurus 3 TDBS. Namun sosok itu tidak bergeming dan masih bertahan di loteng. Sekali-kali tangannya ingin memukul Imran Samad. Lalu Imran Samad merasakan tubuhnya seperti terlilit kain halus hingga menjalar ke lehernya. Ia pun kaget dan tertunduk. Terpaan kapas basah itu makin menjalar ke lehernya. Imran Samad memilih istirahat. Saat itu ia menyarankan kepada pelatih untuk melihat saluran pipa yang ada di samping luar rumahnya. Mereka pun berjalan menuju keluar. Di luar itu energi negatif lainnya malah mendekati mereka. Di situ Imran Samad mendeteksi tanah perkarangan rumah pelatih itu. Energi di dalam tanah terasa seperti ada sesuatu melintang besar, bergetah,
Mungkin dulu pemborong proyek perumnas ini mau cepat-cepat mengerjakan hingga tidak melakukan pembersihan dari tanggul-tanggul pohon. Setelah melakukan pendeteksian di luar, Imran Samad dan pelatih kembali menuju lantai atas. Imran Samad melihat pelatih hampir mundur terdorong karena saat itu tangannya dipegang oleh Imran Samad. Maka secara otomatis turut membuka mata batinnya. Pelatih terlihat pucat seketika melihat sekilas sosok itu mendekatinya. Air di dalam bak kamar mandi lantai atas itu terdengar berkecamuk, beriak-riak dan tumpah. Namun saat itu tidak terlihat adanya genangan air di lantai. Sosok itu kemudian berlari menuju lantai bawah. Suara larinya menebarkan aroma minyak jelatah. Imran Samad mencoba mengusirnya melalui pintu depan. Benar saja sosok itu kemudian menghilang di pintu depan. Untuk malam ini rumah Pak Pelatih aman sementara. Sekitar pukul 23 WIB, Imran Samad pun minta pamit untuk pulang. Namun di tengah perjalanan masih di kawasan perumahan itu, sosok besar itu mengejar Imran Samad dari belakang. Langsung saja laju sepeda motor dipercepatnya, takut. Malam kedua pengusiran energi negatif di rumah pelatih TDBS di Perumnas dilanjutkan. Saat itu Imran Samad turut didampingi temannya sesama perguruan TDBS, Sirul. Imran Samad dan Sirul menghadapi perlawanan sosok bayangan energi negatif setinggi 3 meter berwajah kera di lantai atas rumah itu. Sementara kondisi istri pelatih masih lemah karena kata pelatih, sejak Imran Samad pulang malam kemarin, sosok bayangan itu datang lagi menyusup di dalam kamar dan dipergoki oleh istrinya. Istrinya sempat menjerit saat tidur karena dia merasa kakinya sedang ditarik oleh sesuatu. Bahkan seketika istrinya bangun, sekilas melihat sosok besar sedang menarik-narik kakinya. Gawat ini Bang Imran, bisa-bisa kita pula yang kena tarik nanti, kata Sirul kepada Imran Samad yang sedang mendengar cerita pelatih. Tidak apa-apa, nanti kamu saja yang menarik sosok bertaring itu, Rul, bisik Imran Samad kepada Sirul. Kemudian mereka bertiga lalu naik ke lantai 2, di mana di situ sumber energi di rumah pelatih TDBS itu bermula. Ya, di dalam kamar mandi lantai atas itu sering bergemuruh. Kemungkinan setiap malam sosok itu sering main air. Entah mungkin mau mandi atau hanya bermain-main air saja. Proses pengusiran pun dimulai. Kali ini seperti Imran Samad bisikkan kepada Sirul tadi, bahwa dialah yang mengusir makhluk itu. Imran Samad lalu memegang tangannya dan menyalurkan energi positif untuk membuka penglihatan batin maupun memagar dirinya dari serangan sosok bayangan energi negatif di lantai atas rumah pelatih. Tiba-tiba saja secara refleks, Sirul sudah membuka jurus pengusiran dan matanya terlihat tak henti-hentinya melotot ke arah kamar mandi. Tarik, Rul, perintah Imran Samad kepada temannya itu. Lalu Sirul pun seperti membuka jurus penarikan energi negatif sebagai Imran Samad ajarkan. Matanya terus melotot dan seperti melihat penampakan sosok bayangan wujud kera. Namun dia hoyong ke belakang. Pelatih pun memegang tangannya agar tidak jatuh. Imran Samad tertawa dalam hati melihat gaya Sirul saking seriusnya. Dia hampir jatuh didorong terpaan angin lain seperti yang Imran Samad rasakan malam pertama pengusiran. Sosok itu seperti tengah didorong dari belakang oleh Sirul. Sekilas Imran Samad melihat sekilas sosok bayangan itu hampir mendekati jendela. Namun sebentar saja Imran Samad melihat sekilas sosok itu malah berbalik menghadap ke arah Sirul. Ia pun gagal mendorong sosok itu keluar. Saat itu Sirul kewalahan mendorong sosok bayangan wujud kera. Lalu Imran Samad memilih melakukan meditasi untuk memusatkan konsentrasi pengusiran dengan menggunakan cakra batin. Selanjutnya Imran Samad pun membuka jurus laba-laba untuk mengunci sosok bayangan itu.
supaya tidak bisa kembali turun ke lantai bawah. Karena Sirul kelelahan, maka Imran Samad mengambil alih proses pengusiran energi negatif dengan jurus TDBS, serta merta energi negatif itu terlihat menghilang di balik jendela. Ketika sosok bayangan kera besar itu lenyap di balik jendela, Imran Samad melihat Sirul dalam keadaan kejang-kejang, tubuhnya kaku dan sulit digerakkan. Pelatih TDBS pun mencoba menyalurkan energi positif ke tubuhnya. Saat itu mata Sirul terbelalak-lalak. Namun tiba-tiba saja entah dari mana datangnya suara orang menangis terdengar sangat menyayat. Tangisan seorang perempuan menyusup di telinga mereka yang masih di lantai 2. Pelatih spontan bangkit dan membiarkan Sirul tergeletak di lantai atas. Imran Samad pun bangkit mengikuti pelatih ke bawah, tetapi Sirul melarang Imran Samad karena dia saat itu tidak bisa berdiri. Kakinya terasa berat untuk melangkah. "Bagaimana ini? Jangan tinggalkan saya di sini, Bang," pintanya. "Tidak ada apa-apa, kamu di sini saja. Kalau sosok besar itu datang, usir saja terus," jawab Imran Samad. "Bang, ada-ada saja. Nggak mau saya. Obat tubuh saya ini dulu," ujar Sirul ketakutan. Namun suara tangisan itu membuat Imran Samad merinding. Sumber suara itu berasal dari lantai bawah rumah pelatih. Imran Samad saat itu berpikiran, apakah suara itu berasal dari istri pelatih? Namun sebentar saja pelatih memanggil Imran Samad dari lantai bawah. Imran Samad pun memegang tangan Sirul dan mencoba membawanya turun ke bawah. Badannya terasa berat. Kalau sudah begini, biasanya Imran Samad langsung memerintahkan urat-urat yang ada di tubuhnya bergerak. Maka sekejap saja urat-urat di tubuh Sirul bergerak. Tubuh Sirul langsung menggeliat dan kedua kakinya turut bergetar hebat dan menerjang-nerjang, tak kecuali tangannya turut membuka jurus. "Ya, bangun terus dan berjalan," Imran Samad perintahkan kepada tubuh Sirul untuk berdiri. Setelah mampu berdiri, mereka menuju ke lantai bawah dan langsung ke kamar pelatih. Saat itu terlihat wajah pelatih berkeringat. Istrinya dalam kondisi pingsan di tempat tidur. Meski dalam keadaan pingsan, tangan istri pelatih seperti menunjuk ke arah samping kamarnya. Dari kejauhan, suara-suara saluran pipa di samping luar rumah pelatih tiba-tiba saja kembali bergemuruh. Pelatih melihat ke arah Imran Samad seakan memberi isyarat untuk melihat keluar. Lalu Imran Samad dan Sirul menuju keluar rumah. Sesudah sampai di luar, tidak mereka temui sumber suara di saluran pipa yang terhubung ke kamar atas itu. Mereka lalu kembali ke dalam rumah dan duduk di sofa sementara pelatih masih menyalurkan energi positif kepada istrinya yang terbaring kelelahan akibat shock mendengar jeritan kecil dan suara tangisan dari energi negatif. Dalam keadaan masih duduk di kursi sambil berbicara dengan Sirul, Imran Samad sekilas melihat sekelebat bayangan sosok perempuan berdiri di pintu kamar pelatih membelakangi mereka. Saat itu Imran Samad tidak mengatakan kepada Sirul karena takut kumat kaku tubuhnya nanti melihat sosok perempuan itu. Di samping perempuan berdiri dua sosok lagi bertubuh kecil-kecil, mungkin anaknya. Apakah ini mungkin satu keluarga energi negatif yang telah lama menghuni rumah pelatih? Mungkin sedang mencari bapaknya yang sosok besar menakutkan tadi. Apakah sosok besar itu tidak bisa kembali masuk ke rumah? Karena sudah dipagari oleh Imran Samad dengan jurus 8 TDBS maupun izin kunci pemberian orang tuanya. Sedang asiknya Imran Samad melihat-lihat penampakan itu. Ternyata Sirul saat itu juga sedang melihat dan mengusap-ngusap kedua matanya. Wajahnya tegang seperti melihat sesuatu. Pelatih keluar dari kamar, terlihat dua sosok bayangan di pintu berdiri dan masuk ke dalam kamar pelatih.
Spontan saja Imran Samad berdiri sambil menarik bayang sosok energi negatif itu dengan mengarahkan jurus 7 TDBS. Serta merta pelatih juga turut membuka jurus penarikan untuk menarik sosok bayangan perempuan dan 2 bocah kecil. Sosok bayangan energi negatif yang semula ingin masuk ke dalam, di mana di situ masih tergolek istri pelatih balik arah ke hadapan mereka. Wajah sosok ibu bocah itu terlihat sekilas sangat menyeramkan, dengan wajah sedikit moncong mirip kera, matanya merah dan marah karena diusik dan diusir dari rumahnya. Mungkin ya, mungkin juga tidak. Tanah tempat rumah pelatih ini dulunya tempat kediaman mereka. Sosok bayangan perempuan itu tiba-tiba saja berputar ke arah sudut ruangan tamu dan kedua bocah mengekor di belakangnya. Aroma kembang cempaka tiba-tiba saja menyeruak hinggap di penciuman mereka. Imran Samad dan pelatih terus membuka jurus pengusiran. Sementara Sirul masih duduk di kursi, 3 sosok bayangan itu terus meluncur ke arah tangga lantai 2. Pelatih kemudian menyuruh Imran Samad naik ke lantai atas. Saat itu Imran Samad sendiri yang naik ke lantai 2 dan untuk mengusir 3 sosok bayangan energi negatif itu. Ketika hampir sampai di lantai atas, Imran Samad mendengar jeritan kecil yang entah dari mana sumbernya. Namun tidak dihiraukannya suara itu, karena saat itu ia terus mengusir 3 sosok melalui jendela, seperti sosok besar keluar melalui jendela tadi. Setelah 3 sosok bayangan keluar, lalu Imran Samad kembali mengunci dengan jurus 8 TDBS. Maka usai sudah pengusiran di malam kedua di rumah pelatih itu.